Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Bagaimana sih cara menjual kita yang dengan teknik paling baru sekarang? Apa saja teknik menjualnya? Media sosial online. Oke, betul semuanya. Jadi yang pertama adalah secara offline dan kedua secara online. Online itu dibagi lagi menjadi melalui kanal media sosial dan melalui marketplace, ya. Jadi tolong disebutkan kanal media sosial apa saja? Instagram, WA, WhatsApp. Pinter, muridnya Pak Faisal. Tepuk tangan lagi dong. Berikutnya untuk kanal penjualan offline. Ayo apa aja? Kalau jual offline itu yang apa sih biasa nih? Prejengannya. Outlet atau store kayak gitu. Ya, outlet, toko, store atau di pasar itu ya, teknik-teknik yang lama. Tetapi apakah teknik lama tidak dipakai? Dipakai karena orang akan lebih percaya kalau toko kita ada di sebuah tempat. Nah, Batik Sundari mengkolaborasikan dua hal ini. Kita melakukan yang namanya digital marketing dan juga kita punya toko offline atau offline store. Apa itu kok Mbak Ica di Batik Sundari boten? Kita punya manufaktur produksi batik, kita juga ada produksi jahit, kita juga memproduksi segala hal yang berbau batik Malangan secara custom. Jadi apa saja sih Kak Ica sih sok dijual di Batik Sundari banyak. Jadi Sundari Corporation ini punya produk yang pertama tadi batik ya dalam bentuk kain, yang kedua seragam custom, yang ketiga aksesoris batik, yang keempat adalah destinasi edukasi wisata batik. Jadi itu yang kita kerjakan di bidang penjualan. Toko itu biasanya hanya bisa menjual batik ya, tapi saat ini toko itu bisa mengembangkan dirinya untuk bisa berjualan proses. Nah, yang kita jual di LKP Sundari adalah destinasi wisata edukasi batik. Itu kita juga menjual proses edukasi batiknya. Biasanya ini digunakan oleh Pak Sugi untuk ruang edukasi tentang teknik-teknik batik di ruangan ini. Untuk produksi seperti mencanting, mengecat atau mencuci tadi dilihat ya di sebelah bagian bawah waktu kita pakai mau naik ke area lantai 2, itu yang kita kerjakan. Nah, yang terbaru adalah Batik Sundari akan bekerja sama dengan platform saya, malangbler.com, dijual secara online, yang dimana platform saya ini sudah punya affiliate marketing. Jadi affiliate marketing itu mudah lagi, kita hanya men-share referral kode, kita daftar nih sebagai penjual sebagai marketing atau sebagai afiliator. Lalu ketika produk terjual dari tautan kalian, langsung ada 5% komisi. Mau nggak kayak gitu? Nah, jadi yang akan kita kembangkan Pak Faisal ini, nanti mau Pak Faisal banyak ini ya, saya beri pilihan, kita mau mengerjakan secara offline atau online-nya. Kalau dua-duanya kondisi Batik Sundari sedang renovasi, kami tidak dapat menerima secara grup yang banyak. Saran saya kita bikin grup WA, ayo kita atur strategi berdasarkan target kita. Jadi Buca, bagaimana sih cara mencapai target? Seumpama setiap orang individu di sini adalah di target untuk saya jualan 10 juta. Selama kurun waktu berapa proyeknya ini? 6 bulan. Kecil. Karena apa? Karena omset saya dalam 1 bulan itu tanpa ada kolaborator seperti kalian ya, itu omset saya sudah di atas 1 juta. Kenapa? Karena batik Malang saya berkualitas dan sudah ada segmennya. Nah, adik-adik harus ada keyakinan dulu ya. Batik Sundari apik, lain dari pesaingnya, dan saya punya keunikan motif yang nanti pasti menemukan pangsa pasarnya. Pangsa pasar yang efektif itu disebut apa? Nah, ini itu ya, tambah ilmu ya. Di digital marketing kita kategorikan konsumen itu 3. Ada hot, warm, and cold. Hot ini apa? Ini yang paling potensi tuku bolak-balik kecanduan sama produkku. Itu kita sebut hot konsumen. Yang warm, dia adalah pernah beli satu terus nggak pernah beli lagi. Nah, khusus untuk kalian, karena kalian kolaborator baru, target kalian adalah cold
konsumen atau konsumen baru. Setiap bulannya saya selalu targetkan minimal 60% dari sasaran promo saya adalah konsumen baru, gitu ya. Bagaimana nyari konsumen? Kalau kalian ini segmennya Sundari kemana? Segmennya Batik Sundari ini interaktif ya, biar kalian bisa menemukan, oh ini loh Kak Ica cara menjualan, kita interaktif ya. Kalau menurut kalian segmennya di mana Batik Sundari? Orang dewasa. Betul, orang dewasa. Lalu ada lagi? Orang tua. Boleh. Pegawai boleh. Anak-anak. Keluarga dan instansi. Ada yang di sini orang tuanya kerja di kelurahan? Ada. Ada yang di kecamatan? Ada. Ada yang kantor pemerintahan? Ada. Ada yang jadi ibu-ibu PKK? Ada. Nah, itu target konsumen paling efektif, gitu ya. Jadi untuk menetapkan target itu jangan dilihat nominal besarnya dulu. 10 juta mustahil Kak Ica. Pikirkan tiap harinya saya harus menjual berapa. Akhirnya kan kalian enggak bahasa Jawa ini ngomongan. Bahasa Jawa ini ngomongan itu artinya komandan besarnya, melupakan cara-cara terkecil untuk mencapainya. Gitu ya. Jadi kalau 10 juta target saya supaya saya menjadi penjual terbesar periode dari Sundari. Kalau selama 6 bulan saya perlu jualan berapa sih? Kecil, nggak sampai 100.000, ya kan? Nah itu nanti cara-cara marketing yang dilakukan supaya mencapai target. Nah sekarang ada kanal media sosial. Kalau Instagram itu kelebihannya apa? WA itu kelebihannya apa? Facebook kelebihannya apa? TikTok seperti apa? Kita mulai dari WA ya. Menurut kalian kelebihan WA itu apa? Terus secara meraih konsumen apa kelebihannya WA? Oke, diluruskan sama Kak Ica ya. Jadi Instagram itu hanyalah untuk target terpercaya atau close friend. Gila mboten? Hanya yang menyimpan nomor kita yang bisa lihat status. Berarti kalau mau medsos, karena itu adalah orang-orang yang terpercaya kita, walaupun enggak kewakon ngenyang dan lain-lain, karena itu adalah close friend. Berarti yang pertama harus kita bergarap apa? Status WA. Intinya kan itu orang-orang yang sudah mengenal kita dan kita mengenal orangnya. Kekurangannya apa? Segmennya WA sak mono tok ya. Ya yang ada di kotakmu aja, nggak bisa berkembang ke yang lain. Itu ya, itu gambaran dari Bu Ica untuk pemasaran lewat WA. Berikutnya lewat Instagram. Instagram itu menginginkan spektrum warna yang bagus, video yang apa ya, yang up to date sesuai dengan minat orang saat ini. Tetapi Instagram itu sering dijadikan orang untuk katalog saja. Coba kalian, wah branded second stuff dibuka wis, wah itu pre-love ya. Kalian pasti nanti tanya, Kak ada di marketplace Shopee nggak untuk transaksinya gitu apa enggak? Iya. Berarti kalian tidak menganggap penjualan lewat Instagram itu terverified, karena payment gateway-nya kan masih rekening pribadi, takut ada penipuan dong. Nah biasanya Instagram itu cuma untuk galeri meyakinkan bahwa aktivitas toko ini adalah benar, gitu ya. Yang berikutnya adalah Facebook. Pada saat ini Facebook itu banyak ditinggalkan ya, karena beralih ada TikTok dan Instagram. Tapi jangan salah, Facebook ini adalah platform medsos sebelum Instagram dan TikTok. Berarti ada orang yang nggak ada. Nggak oleh ibu-ibu PKK nandai, koncone SMP, SD, koncone kuliah, mama kalian lewat apa biasanya? Facebook. Nah itu tadi segmen kita nggak? Iya. Nah, betul kan? Jadi tetap garap Facebook walaupun itu bukan segmen kalian, tapi segmen jualan kalian sesuai segmen produknya. Yang berikutnya adalah TikTok. Hari ini siapa yang nggak main TikTok? Sama saya juga nggak main. Jadi siapa yang TikToknya masih buat spill aja? Tak kayak konten orang yang lainnya yang lagi FYP apa sih sekarang? Nah, tetapi segmennya TikTok itu juga ada loh. Tapi kelebihannya kalau mau jualan lewat TikTok itu paling banyak revenue streamnya atau pendapatnya dari live TikTok gitu. Kalau kita nggak masuk FYP jangan harap barang kita laku gitu ya. Jadi
bukan berarti nggak boleh dicoba loh TikTok. Pada saat ini semua marketplace itu ketar-ketir loh TikTok. Ketar-ketir mereka sama TikTok. Karena pada saat ini bisa disrupsi Shopee, bisa gawe ide bangkrut ya. Dan platform-platform lainnya yang tidak segera berproses menjadi ketar-ketir karena di TikTok Shop itu menjual satwa dengan jumlah banyak. Akhirnya kan harganya lebih murah gitu ya. Jadi saat ini Sundari Batik sudah masuk berbagai platform. Kita ada di TikTok, kita ada di Shopee, kita ada di Instagram dan semua medsos lainnya. Tetapi nanti setelah kita buat grup, ayo kita berdiskusi. Kami sebenarnya terima kasih ya karena Pak Faisal sama kalian mempunyai komitmen untuk membantu bagaimana kita bekerjasama menjadikan Batik Sundari sebagai lab penjualan kalian, gitu kan ya? Nanti Bu Ica akan banyak brainstorming secara profesional bagaimana membuat kalian menjadi seorang wirausaha. Itu tadi ya, jangan memikirkan target besarnya, pikirkan D per D